Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mantap! Luar biasa! Yes! 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 Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Sehat, Bis! Ada yang sakit? Tidak, Bis! Baik, sebentar lagi kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Satu orang maju ke depan untuk berdoa. Ya. Mari kita bersatu dan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kami memulai pelajaran kami, berkati Tuhan, berikanlah kepintaran untuk kami. Terima kasih Tuhan, terpuji kemuliaan namamu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ada yang tidak hadir? Siapa? Baik, bisa kamu ngabsen satu-satu ya? Belum bisa panggil namanya dijawab hadir ya? Nasya? Gorobe? Rotua? Daniel? Payola? Giovanno? Yola? Elnatan? Niel? Oke. Nopela? Andre? Dio? Abigail? Elfrida? Leon? Eko? Ampet? Claudia? Cindy? Oke, berarti yang hadir 17 orang ya, 2 yang tidak hadir ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya Miss minta sama kalian untuk merapikan tempat duduk kalian, merapikan pakaian kalian, supaya kita dapat belajar dengan tenang dan juga tertib. Semuanya tertib ya kalau nanti kita belajar. Jangan ada yang bicara-bicara, perhatikan gurunya ketika mengajar, oke? Baik, pembelajaran kita hari ini mempelajari tentang apa? Satu. Ya, Nasya? Iya, hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan juga perubahannya. Ada yang tahu apa itu wujud zat? Pengertiannya aja. Oh, Wujud adalah sesuatu yang memiliki bentuk dan ruang. ya, wujud itu adalah sesuatu yang memiliki bentuk dan juga ruang. Kita tepuk tangan untuk teman kita. Nah, wujud zat itu dibagi menjadi 4. Tiga, yaitu ya, wujud zat itu dibagi menjadi 3, yaitu ada cair, padat, dan juga gas. Nah, sekarang Miss ada pertanyaan. Kalian pernah minum air? Nah, kenapa air teh itu bisa berubah menjadi es? Ada yang bisa menjawab? Ya, Nasya? Air teh bisa berubah karena terjadi proses mencair atau membeku atau mengkristal. Ya, benar. Tepuk tangan untuk si Nasya. Sekarang ada yang tahu bedanya es dan juga air itu apa? Perbedaannya yaitu pada wujudnya. Air wujud cair, es wujud padat. Ya, tepuk tangan untuk si Yola. Ya, jika dilihat dari wujudnya, keduanya itu berbeda. Kalau air itu wujudnya cair. Kalau es dia apa? Oke. Terus, apa kalian tahu bahwa es batu yang dipanaskan itu terjadi apa? Kalau dia udah dipanaskan itu, ya. Akan terjadi proses mencair yaitu karena adanya pelepasan kalor. Ya, kalau itu apa? Ada tahu? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima
pagi hari ini kita melakukan ice breaking dulu ya. Iya. Oke, betul dulu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Empat. Tepuk konsentrasi. Oke, sekarang kalian dulu. Nah, hari ini kita belajar tentang perubahan wujud dan juga kita belajar tentang wujud dan juga perubahannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengenali apa itu wujud zat dengan tepat. Kemudian kalian dapat mengetahui apa-apa saja perubahan dari wujud zat dan juga dapat memahami karakteristik dari setiap wujud zat yang ada, yaitu ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Di sini Miss akan menjelaskan apa saja wujud zat dan juga perubahan dari wujud zat. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu wujud zat. Nah, wujud zat itu seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa wujud zat itu adalah sesuatu yang memiliki ruang dan juga bentuk ya. Nah, zat itu dibagi menjadi tiga, yaitu zat gas ya. Nah, zat padat itu adalah benda yang dimana memiliki volume dan juga bentuknya sama atau yang disebut dengan selalu tetap. Contohnya ada yang bisa menyebutkan? Ya, ya, contohnya itu ada batu, ada besi, ada buku, kemudian di sini juga ada meja, ada kursi. Pokoknya semuanya yang ada di sekitar ini adalah zat padat. Nah, selanjutnya itu ada zat cair. Nah, zat cair itu adalah benda yang dimana volumenya yang tetap tapi bentuknya mengikuti bukan berbeda tapi mengikuti wadahnya. Contohnya adalah ya, apa nih? Air, oli, sirup. Iya, ada air, oli, sirup, kemudian minyak goreng, bensin, kemudian apa? Madu, ya benar. Nah, selanjutnya itu ada zat gas. Nah, zat gas itu adalah benda yang dimana volume dan bentuknya itu berubah. Dia mengikuti wadahnya. Contohnya, ya. Darah, uap, minyak wangi, dan asap. Nah, seperti yang tadi itu udah ada disebutkan bahwa contohnya itu ada udara, kemudian ada uap dari minyak wangi, kemudian asap, kemudian ketika kalian memasak, pernah kan memasak? Nah, ada kan uap-uapnya? Nah, itu termasuk dari contoh wujud gas. Oke, selanjutnya kita akan. Nah, di sini ada sifat wujud zat. Tadi udah dijelaskan. Kalau sifat dari zat padat itu bentuknya tetap, volumenya tetap. Kemudian kalau dia cair, bentuknya ya berubah sesuai wadah. Volumenya tetap. Gas kalau volumenya untuk mengingatnya, begini aja diingat ya. Kalau dia padat, bentuk dan volumenya sama-sama tetap. Oke? Kalau dia cair, bentuknya yang berubah tapi volumenya tetap. Kalau dia gas, sama-sama berubah sesuai wadah.
bentuknya yang berubah mengikuti warna. Kalau dia gas, sama-sama Berubah dengan warna. Oke, bisa sampai sini paham ya? Paham. Selanjutnya kita lanjut. Nah, ada perubahan dari wujud zat yang ketiga-tiganya itu. Misalnya dari cair ke padat, padat ke gas, ada namanya perubahan wujud zat. Nah, wujud zat itu berubah ketika dia menerima kalor ataupun melepaskan kalor. Tadi kalor itu adalah apa? Energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda yang lain. Iya. Nah, dapat dilihat di sini jika ada yang kayak gini namanya dia melepaskan kalor. Kalau dia tandanya kayak gini dia menerima kalor. Nah, dari zat padat ke gas namanya Menyusui. menyusui. Berarti dia apa ini? Kayak gini apa? Menerima Kalor. Berarti dari padat ke gas dia menerima Kalor. Oke. Terus dari cair ke gas dia Menguap. menguap. Kalau dari cair dari padat ke cair apa namanya? Mencair. Ayo ini tandanya kayak gini tandanya ya. Tandanya tuh kayak yang panah ini, oke? Kalau dia cair ke padat baru membentuk. Atau apa namanya? Kristal. Iya berkristal. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Ini dijelaskan selanjutnya. Ini dipahami ya, kalau dia kayak gini dia menerima kalor. Kalau dia tanda yang kayak gini melepaskan kalor. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, perubahan itu ada 6. Perubahan dari ketiga zat tersebut. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang mencair. Nah, mencair itu adalah peristiwa dari wujud zat yang dimana dari wujud zat padat ke wujud zat cair. Ya, benar. Nah, peristiwa mencair itu membutuhkan kalor atau panas. Contohnya dari mencair ini yaitu ketika lilin yang kita bakar. Pernahkah kalian menyalakan lilin? Pernah. Lilin tersebut dikasih panas, ya kan dikasih kan? Ada apinya, berarti dia menerima kalor. Nah, setelah dinyalakan, dia akan mencair. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang apa itu membeku. Nah, membeku itu adalah peristiwa perubahan wujud yang dimana dari wujud cair menjadi wujud padat. Nah, peristiwa membeku itu dia melepaskan kalor. Oke, melepaskan kalor. Kalau tadi mencair, dia membutuhkan kalor. Oke, mencair membutuhkan kalor. Sekarang membeku. Membeku itu melepaskan Kalor. Nah, contohnya itu, contoh dari proses membeku itu ketika air yang dimasukkan ke dalam freezer. Freezer itu kulkas ya. Nah, kemudian ada juga lilin yang didinginkan. Pernah kan kalian memasukkan air ke dalam kulkas, ke freezernya? Nah, dia akan berubah seperti menjadi es, ya kan? Nah, itu dia membeku. Kemudian lilin kalau udah kita matikan, dia akan berubah lagi menjadi padat kan? Nah, itulah contoh dari proses membeku. Sekarang kita lanjut ke menguap. Nah, menguap itu adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa menguap itu dia membutuhkan kalor atau yang disebut juga dengan apa tadi? Panas. Nah, contoh dari peristiwa menguap itu yaitu ketika kita merebus air yang lama-kelamaan dia akan menjadi contohnya itu ketika kita memasak air minum. Pernah kan masak air minum? Nah, setelah dia masak dia akan ada uapnya kan? Berarti ketika dia diberikan kalor atau panas dia akan menguap. Oke? Nah, selanjutnya juga ada
Kebalikan dari menguap. Kebalikan dari menguap. Kalau mengembun itu, kalau tadi menguap itu perubahan dari cair ke gas, sekarang mengembun dari gas ke cair. Kalau tadi menguap itu membutuhkan kalor atau panas, sekarang dia Melepaskan kalor. ya, dia melepaskan kalor. Nah, contoh dari mengembun itu yaitu ketika gelas yang basah diisi dengan air dingin. Pernah kalian isi? Ada kan titik-titik yang mengembun di situ? Ketika kalian memasukkan, misalnya kalian minum jus, ya kan? Pernah kan minum jus? Kalian masukkan es batu. Nah, kayak lama-kelamaan ada kan titik-titik di situ embun-embun? Nah, itulah contoh dari proses mengembun. Oke, selanjutnya kita akan ke menyublim ya, menyublim dan juga mengkristal. Nah, menyublim itu adalah proses perubahan dari wujud yang padat ke gas. Nah, dia itu membutuhkan kalor atau panas. Nah, contoh dari menyublim itu yaitu kamper. Kalian kenal kamper? Ada yang kenal kamper? Kamper bisa dimasukkan ke apa itu? Bukan ke pisang, ke baju. Iya, kamper bagus di sini. Namanya itu kamper ya. Nah, kamper itu ketika dia disimpan di kayak di ruang terbuka, kalian masukkan juga ke apa? Ke baju. Lama kelamaan dia mengecil kan? Pernah kan kalian tengok kan? Nah, itulah contoh dari menyublim, yaitu kamper yang diletakkan di ruang terbuka atau kalian masukkan ke lemari. Lama kelamaan dia akan menjadi mengecil. Sekarang kita lanjutkan dengan yang namanya mengkristal. Nah, mengkristal itu kebalikan dari menyublim. Dari menyublim itu dari zat apa? Ya, padat menjadi gas. Berarti sekarang kalau mengkristal itu adalah proses perubahan yang terjadi dari gas menjadi padat. Dan proses ini dia melepaskan kalor ataupun yang disebut dengan panas. Contohnya itu dapat dilihat di sini, yaitu adalah proses peristiwa dari berubahnya uap menjadi salju. Nah, tadi Miss sudah menjelaskan. Miss di sini ada mau cek pemahaman kalian. Di sini ada 4 soal. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan zat? Zat. Ada yang tahu apa itu zat? Ketika menerima kalor atau melepaskan kalor. Ya, zat itu adalah seperti yang tadi itu, dia adalah sesuatu yang memiliki bentuk dan juga apa tadi Ruang. bentuk dan juga ruang. Dan zat itu wujudnya itu dapat berubah ketika dia menerima ataupun melepaskan dari kalor. Nah, pertanyaan kedua, apa perbedaan zat padat, cair, dan gas? Kalau zat padat itu ya, bentuknya tetap dan volumenya tetap. Cair itu kayak mana? Oke, volumenya tetap. Kalau gas? Ya, sama-sama mengikuti wadah. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya nomor 3. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Apa saja tadi yang memerlukan kalor? Nah, kalau yang melepaskan kalor? Oke, tekan kita semua. Membeku itu apa? Ya, Nasya? Ya, membeku itu adalah dari
tadi Miss tanya itu apa itu zat? Zat itu adalah sesuatu yang memiliki bentuk dan juga ruang, yang dimana ketika dia menerima ataupun melepaskan kalor, dia akan berubah. Tadi zat padat, bentuk dan juga volumenya tetap sama. Kalau dia tadi cair, yang berubah adalah bentuknya. Jika volumenya itu mengikuti wadahnya. Kalau gas, bentuk dan juga volumenya itu sama-sama mengikuti wadahnya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Oke? Sekarang bentuk kelompok. Menjadi 4 kelompok. Oke? Di sini bisa akan membagikan LKPD. LKPD adalah lembar kerja beserta didik. Kalian lebih baik menjadi 4 kelompok ya. Nah, di LKPD ini nanti kalian ada miskasi nanti lilin. Nah, lilin itu nanti kalian nyalakan. Nah, di situ ada soal juga. Nah, soal itu kalian jawab, oke? Nah, ini lilin itu kita akan belajar tentang perubahan wujud. Nah, alatnya sudah ada, yaitu ada korek api dan juga lilin. Ya, dibuat nama. Nama itu nama kelompok aja, kalian kelompok berapa. Kemudian kelasnya dan juga mata pelajaran. Oke? Nah, di sini kalian nyalakan lilin. Oke? Kemudian kalian perhatikan wujud lilin. Ketika dia dinyalakan, dia akan terjadi apa? Apakah dia akan memadat ataupun akan mencair ketika dinyalakan? Nah, setelah kalian nyalakan, kalian matikan lagi. Kalian perhatikan lagi, oke? Nah, kalian letakkan lagi. Ini nah, nyalakan sekarang.
Oke, setelah tadi kalian mengerjakan RKPD, apa yang kalian dapat dari yang udah dijelaskan sama yang udah kalian kerjakan? Ya, ya. Mau ini dipanaskan. Ketika dia dipanaskan, dia menjadi apa? Ya, seperti yang sudah kalian lakukan, ketika kalian menyalakan lilin atau kalian memberikan panas, dia menjadi cair. Kemudian setelah itu kalian dinginkan, dia berubah lagi menjadi padat, ya kan? Iya. Nah, untuk pelajaran hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Mulai, ada yang bisa menambahkan? Ya. Membaku adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi padat. Oke, tepuk tangan tuh ya. Nah, untuk pelajaran hari ini bahwa kita mempelajari tentang zat dan juga perubahannya. Zat itu dapat berubah ketika dia menerima ataupun melepaskan kalor. Proses dari perubahan zat tadi ada 6, yaitu ada mencair, membeku, menyublim, mengkristal, menguap, dan juga menyublim. Nah, sekarang